Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu semua saja yang sore hari ini hadir di forum online kita sore hari ini, ya, forum jarak jauh. Meskipun jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kita, gairah kita untuk belajar, mencari ilmu. Karena betapapun nambah ilmu itu salah satu kewajiban. Dilihat dari sudut pandang manapun, hidup manusia itu kuncinya ada di ilmu. Bahkan segala kebaikan yang ingin kita lakukan, kalau tidak ada dasar ilmunya, kadang-kadang bisa blunder, bisa berbalik. Inginnya baik, malah buahnya jadi negatif. Maka penting kita istiqomai belajar dalam situasi apapun, selagi sempat, termasuk meskipun jarak jauh seperti ini. Ya, saya tahu kalau online seperti ini biasanya distraksinya nanti banyak. Mohon dimaklumi ya, mungkin nanti sinyalnya agak putus-putus, mungkin atau ada suara-suara masuk. Pokoknya kita maklumi bersama ya, karena memang itulah kurang lebihnya kajian online. Baik, saya mulai saja ya biar waktunya. Saya tahu mungkin banyak yang sedang puasa sore hari ini. Kita jadikan ini salah satu kalau zaman Ramadan ada ngabuburit, nah kita menunggu buka puasa bagi yang puasa gitu. Puasa 10 Muharram. Baik, saya membawa beberapa materi, tentu saja tidak akan bisa sangat dalam karena tema tentang hati itu luas sekali. Di banyak kitab-kitab juga bisa berjilid-jilid dibahas oleh para ulama. Sore hari ini mungkin saya lebih ke pengantar, gitu. Saya belum masuk ke teknis yang sangat detail tentang bagaimana membersihkan hati, bagaimana tazkiyatun nafs. Ini kalau di filsafat saya bicara kerangka-kerangka berpikirnya, biar Bapak Ibu paham kenapa sih tazkiyatun nafs itu harus kita lakukan. Oke, bismillah. Kita mulai pelajaran kita sore hari ini. Bismillah. Ini pasti sudah dihafal oleh Bapak Ibu semua bahwa membersihkan nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati itu sesuatu kalau di surat Asy-Syams itu disebut pasti akan menguntungkan. Jadi qad aflaha, pasti beruntung. Ini yang menyampaikan Allah jadi paten kebenarannya. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa yang membersihkannya sungguh akan beruntung, dan barang siapa yang mengotorinya pasti dia akan mengalami kerugian. Ini sudah firman-Nya Allah, jadi tidak perlu kita ragu betapa tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu sesuatu yang penting. Ini dari aspek Allah. Bahkan kalau di surat Al-Jumu'ah itu disebut membersihkan jiwa itu salah satu tugas dari Rasulullah, dari Nabi. Kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini disebut huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Nah, seorang rasul di antara mereka yang yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membantu menyucikan jiwa mereka. Jadi kalau menggunakan ayat ini sebenarnya ya kalau kita mencintai Rasulullah, serius ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, mari kita sukseskan misinya Rasulullah, yaitu membersihkan
jiwa kita. Wa yuzakkihim, terus baru wa yu'allimul humul kitaba wal hikmah. Ini nanti ada rahasianya. Kenapa kok yuzakkihim dulu, baru yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nanti ada teorinya. Kenapa begitu? Berarti tidak bisa tiba-tiba saja kita belajar atau mengamalkan kebaikan. Tapi pertama-tama harus pembersihan dulu yang dilakukan. Karena kalau tidak, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan. Wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau rumusnya tepat, membersihkan jiwa, kemudian belajar dan menjalankan kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya kita gelap gulita, insya Allah menemukan terang. Nah, ini janji dari Allah melalui surat Al-Jumu'ah. Baik, ini pengantarnya. Ini biar rasanya seperti pengajian beneran, nggak ada ayatnya. Setelah ini kita agak berpikir. Baik, ini yang saya sebut dasar dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita kenali diri kita. Ini dari ulama filosof namanya Ibnu Miskaweh. Kata beliau, manusia itu makhluk 3 dimensi. Yang paling luar namanya jasad. Yang di tengah namanya hayat, hidup. Ini yang bagian dalam kita sering menyebutnya batin. Dan inti yang paling dalam itu namanya roh. Jasad duniawi. Kalau roh itu ilahi. Roh itu pasti jernih, pasti suci, pasti baik. Kalau jasad bisa kotor. Karena dia duniawi. Nah, yang jadi kuncinya hidup kita itu ternyata yang di tengah. Yang istilahnya Ibnu Miskaweh, hayat. Komponennya 3 hayat itu. Yang pertama akal, yang kedua qalb, yang ketiga nafas. Akal kita tahu ya, akal, pikiran. Ini nanti jadi kunci dalam kita, dalam hidup kita. Yang kedua qalb, tema kita sore hari ini hati. Yang ketiga nafas. Nafas itu mungkin emosi, hasrat, keinginan, itu nafas. Kadang-kadang kita menyebutnya hawa nafsu, itu nafas sebenarnya, bagian dari nafas. Nah, kalau hayat itu dalam kontrol kita, baik atau buruk itu kita yang menentukan. Kita isi dengan yang negatif atau kita isi dengan yang positif, itu kuncinya di kita. Hayat inilah nanti yang jadi profil kita secara hakiki. Orang baik atau orang buruk ya. Ini orang soleh atau orang mursal ya. Itu dari cara kita mengelola hayat. Kalau jasad, kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, jasad itu ijbari. Tidak dosa kalau urusan jasad kita jelek itu tidak dosa kita. Pak kulit saya kok hitam banget, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak masalah. Pak rambut saya kok keriting, tidak lurus, tidak apa-apa, tidak masalah. Jasad itu ijbari, jadi paket pakem dari Allah langsung. Tapi kalau hayat, pengelolaannya ikhtiari. Jadi kalau bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu jadi orang fujur, orang nakal bisa, orang bertakwa juga bisa. Tergantung kita milih yang mana. Akal kita itu kita isi dengan yang positif-positif atau kita mikir yang negatif-negatif bisa. Nafas kita itu kita jadikan kendaraan untuk hal-hal yang baik. Pak, saya makan, saya menikah, saya mencari harta kekayaan untuk kebaikan bisa. Tapi kita pakai yang buruk-buruk juga bisa. Kita arahkan nafas itu untuk seks bebas, untuk makan tidak terkendali boros, dan lain sebagainya bisa. Jadi hayat itu dalam kontrol kita. Nah, jauh dalam batin kita, orang tasawuf menyebutnya kadang pakai sir, itu namanya ruh. Kalau ruh pasti positif, pasti baik. Itulah cahaya yang Allah senantiasa ingin kita menuju ke sana. Makanya para sufi itu kadang-kadang menyebut hidup ini perjalanan ke dalam diri, membaca diri. Karena dalam diri kita ada unsur anugerah Allah paling dalam namanya ruh. Kalau bahasa Al-Quran dulu kita itu dulu wa nafakha fihi min ruhi.
Nah, banyak kemudian orang yang salah jalur. Hayatnya diorientasikan ke jasad. Menghadapnya kebalik. Hidupnya terus hidup duniawi saja. Sehingga tambah jauh dari Allah. Harusnya hidupnya menuju Allah. Kita itu kan ilaihi roji'un. Menuju cahaya. Nah, makanya tazkiyatun nafas itu bagian dari upaya kita mengelola hayat. Jadi ini yang dalam kontrol kita. Ini bagian ini ya. Jadi pelajaran hidup itu, hidup baik benar itu ada di yang tengah. Menghadap ke cahaya atau menghadap ke yang lebih gelap, yang materi, yang jasad. Baik, ini pengantar saja. Sebelum saya menyampaikan materi, bagaimana cara kita membersihkan jiwa, ada dua jalur sebenarnya kalau dalam Islam itu pembersihan jiwa. Ada lewat jalur hidayah, ada lewat jalur mujahadah. Saya lanjutkan. Nah, jadi kalau hidayah itu dari Allah. Mujahadah itu ikhtiar kita, upaya kita membersihkan diri. Secara umum nanti para ulama menyebut dua jalur ini dua-duanya ya yang akan terjadi dalam diri. Jadi kita mengikhtiari pembersihan jiwa, tapi siapalah kita, wong kita itu manusia dengan banyak keterbatasan. Pada akhirnya ketika Allah ridho dengan ikhtiar kita, Allah akan membantu kita dengan hidayahnya. Jadi ini rasanya dua, tapi sebenarnya satu paket. Orang kok tidak mau berniat dan bermujahadah untuk membersihkan jiwa, misalnya, saya nunggu hidayah saja. Ini kayak orang mimpi. Karena Allah itu memberikan hidayah pada orang yang mau. Nah, orang mau itu buktinya apa? Ya dia berikhtiar untuk mewujudkan keinginannya. Nah, ketika kita serius menginginkan, antara lain dengan berusaha membersihkan, ya nanti Allah ridho dengan ikhtiar kita, terus jatuhlah hidayah Allah pada kita. Kita melakukan ikhtiar sejengkal, Allah membantu sedepak. Kita melangkah 10 langkah, Allah membantu kita sehingga bernilai 100 langkah. Itulah hubungan antara hidayah dan mujahadah. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman, jangan ada yang berprinsip, ya Pak saya tahu itu penting, tapi nanti lah Pak nunggu hidayahnya Allah. Loh, hidayahnya Allah itu tergantung kita. Kalau kita memang nawa itu, ya Allah saya ingin memperbaiki diri, saya akan berikhtiar memperbaiki. Nah, kesungguhan kita itu akan menghadirkan ridhonya Allah dan menurunkan hidayahnya. Jadi semoga tidak salah rumus, karena saya sering dengar orang itu kalau mau melakukan yang baik-baik nunggu hidayah dulu. Padahal dia sudah mampu, dia sudah bisa melakukannya sekarang, tapi nanti saja. Jadi hati saya belum terbuka. Loh, hati itu hayat. Hayat itu kita yang menguasai, terbuka atau tertutup kita. Jadi kita itu mau fujur bisa, mau takwa bisa. Jadi ini semoga tidak salah rumus nih, karena banyak di antara kita yang rumusnya salah. Jadi nunggu hidayahnya Allah baru terus nanti saya jadi orang baik, saya tobat, saya membersihkan jiwa. Tidak begitu rumusnya. Kesungguhan kita melakukan kebaikan akan membuahkan hidayah dari Allah. Kalau hidayah dari Allah sudah hadir, itulah nanti kalau dalam agama muncul namanya barokah. Ikhtiarnya hanya sesedikit itu, tapi manfaatnya, buahnya seluar biasa itu. Maka kalau Bapak Ibu ingin ketemu hidup yang barokah, ya diawali dari diri kita sendiri sebenarnya. Dari kesungguhan kita, keinginan kita melakukan kebaikan. Yang nanti ditolong oleh Allah, meskipun amal kita sesedikit itu, tapi buahnya sebesar itu. Itu hidayah dari Allah yang membuahkan barokah. Baik, saya lanjutkan. Ini saya masih bicara kerangka-kerangkanya. Sekarang rutenya. Rute dari tazkiyatun nafas termasuk membersihkan kolbu tadi. Saya ambil dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin.
Jadi kata beliau, membersihkan jiwa itu ada 3 langkah. Yang pertama toharotun nafas, baru kemudian imarotun nafas, baru nanti kita ketemu dengan nafas mutmainnah. Ini seperti ayat tadi ya, dibersihkan dulu terus baru dikendalikan, baru diisi. Kalau dalam tasawuf ada istilah takholli dulu, baru tahalli, nanti buahnya tajalli. Takholli itu dibersihkan, toharotul nafas itu dibersihkan. Kenapa sih Pak kok tazkiyah dulu, toharoh dulu, membersihkan dulu? Ya, karena tohar nafas itu tadi kan jiwa kita, diri kita, kolab itu ada dalam diri kita. Itu kalau dalam istilah sehari-hari seperti wadahnya. Jadi perbuatan baik kita, amal kita, iman kita, ilmu kita, itu kan adanya dalam diri kita, dalam nafas kita, dalam akal kita, dalam kolab kita. Berarti apa? Diri kita ini wadahnya. Kalau wadahnya tidak bersih, tiba-tiba diisi saja dengan hal-hal kebaikankah, ilmukah, atau amal seperti apapun, saya sering mengibaratkan seperti gelas. Kalau gelas itu kotor, atau gelasnya beracun, diisi susu yang bersih, yang sehat, hasilnya adalah susu yang beracun. Kalau gelasnya kotor, diisi air jernih, hasilnya apa? Air kotor, air keruh. Itulah pentingnya kita mengawali dengan toharotun nafas, pembersihan nafas, pembersihan hayat kita, diri kita. Kenapa? Karena nanti dia akan ditempati ilmu, ditempati amal baik, ditempati. Misalnya Bapak Ibu yang rajin bersedekah, rajin berinfak. Infak sedekah itu amal baik. Tapi kalau wadah kita tidak bersih, misalnya hati kita masih ada irinya, hati kita masih ada dengkinya, hati kita masih ada sombongnya. Loh, amal baik tadi, infak sedekah yang harusnya positif itu luar biasa, berbuah jadi amal yang membuahkan kesombongan. Infak yang membuahkan saling iri, saling dengki. Kenapa? Wadahnya kotor. Jadi ketika wadahnya tidak bersih, meskipun isinya sebagus apapun, dia akan tercemari oleh wadah itu. Sudah bagus-bagus berinfak, tapi akhirnya malah jadi sombong, jadi pamer, jadi riak. Kenapa? Riak dan sombong tadi ada di hati kita, ada di wadahnya. Itulah pentingnya bersih-bersih dulu, tazkiyatul nafas dulu, tazkiyatul qalb dulu. Kalau sudah jernih, kita mulai melakukan amal baik, mulai belajar. Bahkan ilmu pun kalau tercemari kekotoran kan kadang-kadang juga buahnya jadi banyak orang pinter, harusnya ilmunya tinggi, tapi kadang-kadang malah bikin susah saja, bikin sumpek saja, bikin kacau saja. Padahal ilmunya tinggi. Kenapa? Hatinya belum bersih. Jadi ilmu yang luar biasa tadi masuk dalam dirinya, jadi kendaraan untuk hal-hal tidak bersih yang sudah ada dalam dirinya. Nah, kalau sudah toharoh sukses, baru imaroh, mengendalikan, menata, mengisi dengan kebaikan, kita belajar. Tadi setelah yuzakihim yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mulai belajar diisi ilmu, menjalankan amal baik, dan lain sebagainya. Imarotul nafas. Nah, batin yang bersih diisi dengan amal yang baik, yang jernih, buahnya pasti nafas yang mutmainnah. Jiwa yang stabil, yang tenang dalam kebaikan. Ini sampai di sini semoga kita bisa menangkap bagaimana pentingnya bersih-bersih diri, bersih-bersih jiwa. Tidak tiba-tiba saja, wah saya belajar, saya amal baik. Tidak, bersihkan dulu jiwa kita. Ya, kita lanjut. Saya lanjutkan ya dari Imam Ghazali sedikit. Ini untuk muhasabah kita. Kata Imam Ghazali, ada beberapa ciri yang menunjukkan hati kita perlu
dibersihkan. Yang pertama apa? Sulit melaksanakan fungsi ilmu, hikmah, atau ma'rifat. Dalam bahasa beliau begitu. Maksudnya begini. Kita berat menjalankan hal-hal baik, hal-hal benar yang kita ketahui setelah belajar. Kemungkinan hati kita kotor, kata Imam Ghazali. Sudah sih baca buku tasawuf, baca buku pengobat hati, baca buku macam-macam. Tapi menjalankannya terus kok berat ya. Saya sudah tahu yang disampaikan Pak Faiz itu sejak dulu saya tahu misalnya. Diceramahkan di mana-mana, tapi kok sulit ya menjalankan. Kemungkinan kata Imam Ghazali ini ada hati yang tidak bersih mesti. Ada penghalangnya. Sehingga ilmu yang baik tidak membuahkan amal baik. Nah, ini kita harus mulai muhasabah kalau mulai merasa begitu. Pak, saya belakangan sering loh Pak dapat postingan-postingan yang isinya bagus-bagus, baik-baik. Tapi menjalankannya kok susah ya Pak. Coba dicek. Jangan-jangan hati kita mulai kotor. Yang kedua, sulit beribadah, dan kalau beribadah rasanya tidak lezat. Termasuk saat menyebut namanya, kata Imam Ghazali. Iya sih, sholat kita lengkap, amal baik kita luar biasa. Tapi kok tidak ada rasanya ya, seperti hambar ya. Kok tidak merasa asik seperti para sufi, kok tidak merasa nikmat. Makanya kan kalau dalam hadis itu ada istilah manisnya iman. Kok saya rasanya hambar ya. Beribadah itu rasanya kayak berat, kayak formalitas saja. Dan tidak ada efeknya dalam hidup. Menyebut nama Allah itu rasanya datar saja, tidak ada rasanya. Itu kemungkinan hati kita kotor, kata Imam Ghazali. Jadi kalau sholat rasanya jadi kayak rutinitas, kayak upacara siswa kalau Senin itu rutin saja, tapi ya tidak ada rasanya, tidak ada efeknya. Ritual yang formalitas saja. Kemungkinan hati kita mulai kurang bersih. Ayo ya kita mulai, kalau sering merasa begitu, ayo kita mulai dicermati ada kotoran apa sebenarnya saya. Kalau dulu para ulama besar itu biasanya kalau sudah merasa begitu terus tanya pada gurunya. Jadi apa sih yang menyebabkan, kan ada cerita terkenal sekali itu. Imam Syafi'i mengadu pada gurunya Imam Waqi bahwa kenapa kok sekarang hafalan saya sering hilang ya, ibadah sering tidak lezat. Jawabannya Imam Waqi, hatimu kotor, masih ada maksiatnya di situ. Nah itu ilustrasi bahwa cobalah kita cek ya, ibadah kita jangan-jangan hanya dapat lelahnya saja, tidak ada rasanya, tidak ada efeknya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, hati kita kotor ketika kita sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Nah, ini saatnya kita ngitung ya, jam-jam kita sehari-hari. Coba berapa persen aktivitas yang kita lakukan bermakna, penting, dan berapa persen yang iseng. Kalau hari ini ya saya contohkanlah berapa lama waktu kita misalnya pegang HP, nyekrol TikTok atau Instagram, lihat yang tidak penting, dibandingkan ngajinya, dibandingkan pikirnya, dibandingkan apalah yang ada maknanya, yang penting. Coba kita ukur ya, kalkulasi ya. Berapa yang lebih banyak? Kalau masih lebih banyak yang tidak penting. Pak, saya masih lebih banyak ngobrol yang tidak penting, Pak, nongkrong yang tidak perlu, Pak, masih itu kemungkinan saatnya kita evaluasi. Ada yang kotor mesti. Kok kita bisa nyaman dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya? Bukan tidak boleh. Apa tidak boleh istirahat, Pak? Apa tidak boleh hiburan, Pak? Boleh. Tapi ambil secukupnya. Ambil waktu yang dalam kadar pas saja. Jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, berarti ada banyak waktu yang sia-sia. Jangan sampai lebih panjang waktu istirahatnya daripada waktu kerjanya. Itu berarti lebih banyak yang tidak pentingnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Kalau ada sesuatu yang kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah.
itu kemungkinan hati kita sedang kurang bersih. Ya kalau saya tanya sekarang jawabannya mesti Bapak Ibu tidak. Tidak ada Pak Allah nomor satu. Tapi dalam praktek hidup kita akan kelihatan. Siapa atau apa yang lebih kita cintai daripada Allah. Jadi biasanya kalau ada benturan kepentingan, kalau ada itu terus Allah dilupakan, yang dinomorsatukan ya yang kita cintai tadi. Bahkan bisa saja kalau bahasanya Al-Quran itu amwalukum wa auladukum bisa jadi fitnah. Kenapa begitu? Pak, manusiawi itu Pak, kita perlu harta, kita sayang anak-anak kita. Kenapa kok disebut fitnah oleh Al-Quran? Karena kadang-kadang jadi hijab kita di hadapan Allah. Membuat kita jauh dari Allah. Itu menunjukkan kita cintai melebihi Allah. Itu tanda-tanda hati kita sedang kotor, nafas kita sedang kotor. Mari kita cek ya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya, di saat kita muhasabah dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin keluarga, bisa saja jadi penghalang kita untuk menuju Allah. Saya sering ditanya, kalau begitu kita tinggalkan semuanya, Pak. Enggak begitu rumusnya. Jadi, mari kita jadikan harta kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, lembaga kita, organisasi kita sebagai kendaraan untuk menuju ridhonya Allah. Jadi rumusnya begitu. Jadi tidak kok kemudian kita berhenti di anak, berhenti di harta, berhenti di orang tua, berhenti tidak begitu. Semuanya adalah kendaraan kita. Saya mencari kekayaan, Pak, biar nanti bisa ibadah lebih banyak, bisa berinfak lebih banyak, sedekah lebih banyak, karena saya tahu Allah suka dengan hambanya yang murah hati sedekah. Ini namanya kendaraan untuk menuju Allah. Jadi tidak berhenti di kita dan kesenangan kita. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, hati itu kotor ketika seseorang perilakunya berlebihan. Jadi Islam itu wasatiyah, moderat, tidak berlebihan. Segala yang dilakukan ada dosisnya, termasuk amal baik. Tidak boleh berlebihan. Jadi sesuai takaran saja. Sering saya contohkan ya, orang baik itu bagus, tapi orang yang terlalu baik, itu kan kesannya jadi negatif. Ya, saya tahu Bapak pemurah sih dermawan, tapi untuk kasus kali ini Bapak terlalu murah hati. Ketika ada terlalunya kan jadi negatif. Itu namanya padahal itu amal baik. Ketika ada terlalunya berlebihan. Rasulullah itu satu ketika ada sahabat yang, wahai Rasulullah, saya ingin mengabdikan hidup untuk agama. Saya kalau malam tidak akan tidur sejak sekarang. Saya mau sholat malam terus. Yang satunya bilang, saya juga begitu Rasulullah, saya tidak puasa. Setiap hari saya akan puasa demi agama. Yang satu bilang, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama. Saya tidak akan menikah. Pokoknya mikir agama terus, tidak akan nikah. Ini tiga orang ini malah dimarahi oleh Rasulullah. Jadi, wong ya saya ini Nabi, kata Rasulullah, saya juga tidur juga bangun untuk sholat. Jadi ya ada tidurnya, tidak berlebihan. Saya juga puasa, saya juga buka puasa, kata Rasulullah. Dan saya juga menikah. Nah itu nanti di akhir hadis itu kan ada kalimat yang terkenal sekali. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi kalau tidak suka dengan contoh dengan sunnahku ini, ya tidak termasuk kelompokku. Jadi orang-orang berlebihan itu yang kalau ibadah berlebihan, kalau melakukan apapun berlebihan itu sebenarnya tidak gayanya Rasulullah. Rasulullah gayanya pas. Jadi ya dunia ya akhirat, dunia untuk kendaraan menuju akhirat. Jadi hatinya kotor, bahkan yang baik pun kalau itu berlebihan menunjukkan kotornya hati. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang kok ingin dekat dengan Allah sampai lupa diri, sampai lupa dunia, lupa tanggung jawabnya, itu sebenarnya bagian dari nafsu.
Jadi itu hasrat, sudah sifatnya negatif kalau seperti itu. Baik ya, Bapak Ibu, kita tahu sekarang paling enggak ya, ciri-ciri kapan sih ada kotoran itu yang kata kalau Imam Ghazali 5 ini. Kalau kita sering merasa ilmunya tahu tapi amalnya kok masih susah dijalankan. Kalau kita sulit beribadah, saat beribadah juga rasanya kok kayak formalitas, tidak ada efeknya. Atau kesibukan kita banyak hal yang tidak penting. Atau ada hal yang kita utamakan melebihi Allah. Atau kita sering berlebihan. Tidak tahu kapan harus berhenti, tidak tahu kapan harus stop, pokoknya berlebih-lebih. Berarti hati kita kotor. Saatnya kita bersih-bersih. Baik, sekarang kita mulai ya. Ini mulai perjuangannya, prosesnya. Gimana, apa saja yang harus kita bersihkan, itulah kotoran. Nah, kita awali pelan-pelan. Semoga nanti tidak ada yang bilang berat, Pak, ini berat. Iya, saya juga berusaha, Bapak Ibu semua berusaha. Saya bilang tadi ya, usaha kita nanti jadi kunci. Dari mujahadah ikhtiar kita, insya Allah kalau Allah ridho, Allah akan membantu kita dengan hidayahnya. Kita ditolong oleh Allah. Yang pertama, mari kita cari, jangan-jangan masih banyak dosa, masih banyak maksiat yang kita lakukan. Ini pentingnya, tadi sempat saya sebut ya, kita muhasabah. Ayo ya kita tengok, kita muhasabahi. Kalau malam Bapak Ibu ada waktu bertahajud, menyisihkan sepertiga malam terakhir, ambil 10 lah, kalau 5-10 menit untuk memuhasabahi diri kita. Hari ini saya melakukan apa saja, kira-kira ada dosa di mana, ada meleset maksiat di mana. Kita ingat-ingat, semoga besok tidak lagi yang hari ini terlanjur saya tobati, saya istighfar. Ayo kita sisihkan waktu itu untuk mencari masih kesisip dosa atau maksiat dalam hidup kita atau tidak. Mungkin nanti ada yang komplain, saya sering dikomplain, Pak, manusia itu kan memang makhluk khotok wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya orang khilaf, alpa. Jadi sangat mungkin tidak bisa bersih sama sekali dosa dan maksiat itu. Nah, nanti ada ulama yang menjawab begini, mari kita bersihkan hati kita dari dosa dan maksiat yang kita sengaja. Jadi kita sengaja itu karena ini kotornya bisa sangat gelap. Kita tahu bahwa itu dosa, bahwa itu tidak boleh, tapi kita tabrak saja. Ini sangat gelap ini, mengotori hati. Kadang-kadang memang ada yang maksiat tidak sengaja. Buka HP, tiba-tiba lihat aibnya orang, rahasianya orang, atau jalan-jalan keluar, lihat yang tidak boleh. Itu kan tidak sengaja. Terus astagfirullah, semoga saya tidak mengulang lagi. Ini masih bisa ditolerir, kata para ulama. Tapi dosa dan maksiat yang kita sengaja, mari kita bersih-bersih dari situ ya. Kadang-kadang kita itu digelapkan oleh kepentingan, digelapkan oleh kemarahan, digelapkan oleh iri, dengki, jadi terus melakukan dosa. Nah, semoga paling tidak kita bersih dari segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dengan sengaja. Sering-sering bersih-bersih, karena manusia itu tadi makhluk khotok wan nisyan, maka harus continue. Jadi jangan dikira tazkiyatun nafas ini sekali bersih-bersih selesai kayak kita nyapu apa ngepel rumah. Tidak begitu Bapak Ibu. Tetap harus kita ulang-ulang terus, kita ulang-ulang terus. Jadi semangat bersih-bersihnya harus tinggi. Paling tidak seminggu sekali, alhamdulillah bisa tiap hari, pokoknya kita bersih-bersih. Lanjut yang kedua, kalau kita menang di tahap pertama ini, alhamdulillah Pak, lumayan Pak. Secara sengaja kemungkinan saya tidak lagi kok Pak melakukan itu. Mungkin masih ada dosa tapi sebagian besar karena saya silap saja, lupa, tidak sadar. Ada lagi maksiat yang harus kita bersihkan. Yang kedua, kita bersih-bersih apa yang kita lakukan, segala amal perbuatan yang sebenarnya boleh.
Tidak haram, tidak dosa, tidak maksiat, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Nah, ini lama-lama juga bisa menggelapkan hati, perbuatan sia-sia itu. Mari, kalau memang perlu hiburan, perlu istirahat, ambil waktu secukupnya, jangan berpanjang-panjang sampai melahirkan kesia-siaan. Nah, ini akan mengotori hati, menggelapkan hati kita, karena waktu kita berakhir dengan tidak ada gunanya. Nah, ini kesia-siaan. Yes, monggo lah Bapak Ibu yang ngerti ya. Mungkin masih ada yang suka nonton drama Korea. Wah, 16 seri berturut-turut karena penasaran ceritanya. Oh, itu waktunya bisa panjang gitu. Ya sama yang buat drama itu dibikin seminggu sekali, kita nggak telaten seminggu. Wah, 16, wow, itu bisa pagi sampai sore itu. Mungkin ada yang harusnya serial kita tonton maraton misalnya, atau nonton. Ini melahirkan banyak waktu terbuang sia-sia. Boleh kok nyari hiburan, asalkan memang hal-hal yang positif, tapi jangan yang kesia-siaan. Eman-eman waktunya nanti. Ya syukur-syukur ternyata santai-santai kita itu membuahkan pahala juga, manfaat juga. Ah, daripada santai-santai saya tak mengulang hafalan saya, juz amma saya sering buyar misalnya sambil santai-santai, sambil duduk-duduk sambil ulang. Ini lumayan kita memanfaatkan waktunya. Sambil santai-santai sambil baca-baca buku yang tidak terlalu berat karena sedang capek, yang lebih tapi ada gunanya, ada manfaatnya. Ini lebih positif. Jadi ayo kita perhatikan alokasi waktu kita. Kalau sebagian besar masih hal yang kurang ada manfaatnya, tidak ada gunanya, kesia-siaan, mari kita kurangi itu. Jadi, karena waktu kita hidup ini tidak banyak. Eman-eman kalau sebagian besar tidak ada gunanya, nanti kita menyesal. Tiba-tiba umur sudah sekian, tiba-tiba usia sudah sekian. Itu kan eman-eman. Karena kita itu kan paling 70-an tahun lah manusia hari ini, generasi hari ini hidupnya. Dan itu tidak panjang. Kalau dipotong waktu tidur, dipotong waktu santai, dipotong waktu bangun, itu sebenarnya tidak panjang. Waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, kalau sukses di level 2, jadi kita bisa mengalahkan hal-hal yang sia-sia. Alhamdulillah Pak, meskipun belum sama sekali sepenuhnya berguna alokasi waktu saya, sebagian besar saya manfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Itu berarti kita menang. Paling tidak hati kita sibuknya untuk kebaikan. Karena yang sia-sia lebih kecil, yang dosa-dosa sudah hampir hilang. Mari perhatikan juga yang ketiga. Ini lebih berat. Lepas dari segala keterikatan. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Kadang-kadang kita terikat oleh jabatan, terikat oleh harta, terikat oleh keluarga, oleh anak, oleh orang tua, oleh cita-cita, dan lain sebagainya. Yang menghalangi kita dari Allah. Ini masalah sudah. Kalau sudah menghalangi kita dari Allah, masalah. Cirinya keterikatan itu begini Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang kita anggap tanpa dia atau tanpa itu, tidak bisa saya hidup bahagia. Itu berarti keterikatan sudah. Jadi kalau tanpa jabatan ini saya tidak akan bahagia. Atau tanpa punya uang sekian, tidak mungkin hidup saya mapan nyaman. Tanpa. Jadi ini namanya keterikatan. Termasuk pada anak juga begitu, termasuk pada pasangan juga begitu, termasuk pada teman sahabat. Jadi tidak boleh ada yang dimutlakkan sampai level terikat, tergantung kalau bahasa agama. Makanya di surat Al-Ikhlas itu kan ditegaskan Allahus Somad. Satu-satunya tempat kita bergantung Allah saja sudah. Tidak punya harta, tidak apa-apa, masih kok bisa bahagia. Ada banyak cara untuk bahagia. Mungkin Bapak Ibu yang pernah baca kemarin laporan itu di Jogja itu tingkat kemiskinan tinggi. Tapi ternyata tingkat kebahagiaannya juga tinggi. Ternyata ya ngapain kita kemudian tergantung pada harta. Tergantung pada anak, nanti kadang-kadang anak bisa jadi sumber masalah juga kalau kita tidak hati-hati. Berarti nanti kita jadi kecewa sangat luar biasa kalau kita tergantung pada anak kita.
Kita jalankan saja kewajiban kita pada anak, pada orang tua, pada sahabat, pada teman, bahkan pada bangsa, pada negara, tanpa ada keterikatan. Jadi semuanya seperti saya tadi ya, rumusnya kita jadikan jalan saja, media saja, kendaraan saja untuk kita lebih dekat kepada Allah. Nah, di situ kita mungkin lebih menang. Dalam hidup ini kita lebih bisa mandiri, lebih bebas. Yang keempat, ini mungkin agak berat. Saya sering menjelaskan musuh paling berat kita itu di yang keempat ini. Yaitu apa? Diri kita sendiri. 1, 2, 3 itu sebenarnya bisa kita kalahkan kalau kita menang di yang keempat ini. Diri kita sendiri. Aku. Bahkan ada orang yang 1, 2, 3 lolos, tapi begitu masuk 4 tidak lolos. Contohnya begini. Saya sukses bersih dari dosa dan maksiat. Alokasi waktu saya hebat. Semuanya manfaat. Tidak terikat pada siapapun saya. Saya terikat hanya pada Allah saja. Ternyata saya hebat ya. Nah, itu aku sudah. Ternyata aku luar biasa ya. Ternyata aku bisa ya. Ini keakuan. Ini sering meleset. Kata Imam Ghazali, begitu masuk ke 4 ini, orang sering tertipu. Jadi menganggap segala prestasi, segala hasil ikhtiar tadi, akulah yang mampu. Jadi semuanya dilabeli aku. Ini kata Imam Ghazali, kenapa disebut tertipu? Dia lupa bahwa ketika dia sukses di nomor 1, 2, 3 itu sebenarnya andil paling besar ya tetap dari Allah, tidak dari kita. Kalau Allah tidak ridho, tidak akan sukses kita. Tapi banyak orang yang kemudian terhijab oleh akunya sendiri. Jadi dia terhalang oleh akunya. Merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Kalau bukan saya, nah, dibandingkan dia, aku lebih soleh loh. Aduh, teman saya itu dosanya masih banyak. Saya lebih bersih. Saya habis sering ikut pengajian, saya tahu harus bersih-bersih. Makanya dibandingkan dia, saya lebih menang. Nah, ini paling berat yang saya sebut ya, perjuangan di yang nomor 4 ini. Mengalahkan diri sendiri. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 kita sukses, maka dalam hidup itu kita baru mampu yang menghuni hati kita. Satu-satunya hanya Allah saja. Jadi disitulah ciri hati yang bersih. Di situ orang, kalau dalam bahasa tasawuf, akan mengalami tajalli. Ketercerahan yang luar biasa, kesadaran puncak, kalau istilahnya Imam Ghazali makrifat, kesadaran ilahiyah. Ternyata kunci hidup segalanya itu ya ada di Allah saja. Orang yang nomor 5 ini, kalau dalam tasawuf, ada dalam kesadaran namanya kesadaran muraqabah. Kesadaran muraqabah itu kesadaran bahwa Allah selalu melihat aku. Allah selalu bersama aku. Jadi mau melakukan apa-apa ingat Allah. Mau memutuskan apapun ya pertimbangan pertamanya Allah. Ini kesadaran muraqabah. Jadi orang ini selalu merasa diawasi Allah, merasa selalu bersama Allah. Dan dia akan selalu nyaman. Ada apa saja dia sadar ada Allah. Ngalami hal yang luar biasa menyenangkan, ya dia tahu ini anugerahnya Allah. Alhamdulillah, yang patut dipuji hanya Allah saja. Mengalami kepahitan seperti apapun, saya masih ada Allah, masih punya Allah, Allah masih bersamaku. Selama Allah bersamaku, aku tidak kehilangan apa-apa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, ini orang dengan kesadaran muraqabah. Dia juga tidak sembrono hidupnya karena sadar selalu diawasi oleh Allah. Ini orang ada yang di level kelima. Cuma untuk bisa ke sana, ini saya kan sore ini ceramah, Bapak Ibu tahu teorinya, tapi tahu teori saja tidak bisa.
pasti kalau kita belum ada di levelnya, ya sering lupa. Nanti setelah ngaji ini mungkin juga lupa. Nanti waktu buka puasa, waktu makan malam sudah lupa lagi tentang ini. Padahal sudah diingatkan harus sadar tentang Allah, lupa lagi. Kenapa? Kita belum ada di levelnya. Untuk sampai levelnya tadi, harus melalui tahapan-tahapan pembersihan jiwa. Kita ikhtiari semaksimal mungkin, sehingga nanti pada saatnya Allah ridho dengan ikhtiar kita, kemudian Allah hadir membantu kita, menolong kita. Jadi inilah caranya untuk melakukan tazkiyatun nafas. Nah, saya tambah sedikit mungkin barang 5 menit ya. Kalau tadi tahapannya ini penjelasan konkretnya. Apa sih yang harus dilakukan tazkiyatun nafas itu? Prosesnya ya. Tadi tahap-tahapannya sudah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belajar seperti sore hari ini. Ayo nambah ilmu terus dan yakin. Jadi ya, saya harus melakukannya, yakin pertolongannya Allah, yakin bahwa batin yang bersih, nafas yang bersih itu sesuatu yang terus. Karena orang belajar sambil ragu-ragu itu tidak ampuh. Belajar, cari ilmunya dan meyakini kebenarannya. Kalau sudah ilmu dan yakin, baru riyadhah, latihan. Jadi kata Imam Ghazali, jiwa kita itu yang sudah terbiasa dengan hal yang kotor, harus dilatih pelan-pelan. Jadi makanya istilahnya riyadhah. Karena beliau tahu tidak mungkin kita tiba-tiba dari kotor jadi bersih. Ayo kita latih. Di antara cara melatih itu apa? Kita tunjukkan, itu logikanya orang sufi begini, kita tunjukkan betapa dia ini lemah, betapa dia ini tergantung pada Allah. Kalau tidak ada Allah, antara lain apa? Banyak puasa, tidak banyak tidur, tidak banyak ngomong, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa pandangan ulama itu. Menjaga makan, kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Menjaga tidur, mengendalikan anggota tubuh, mulut, pikiran, dan lain sebagainya. Kata Syekh Sahal Al-Tustari, mengempiskan perut. Jadi lumayan kan daripada Bapak Ibu niatnya hanya diet, karena perutnya sudah mulai, kita niati riyadhah saja biar ada nilai spiritualnya. Kalian puasa saja, emang kalau hanya cuma diet. Dan puasanya bukan nawa itu diet, tapi lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita itu lemah tanpa pertolongannya Allah. Tidak terlalu banyak tidur. Hari ini banyak orang yang, kalau bahasa saya, tidak tidur. Kita itu seringnya bukan tidur, tapi ketiduran. Kita biasa sekarang kan kalau mau tidur pegang HP, pegang nyekrol-nyekrol apa, lihat apa, terus ketiduran. Jadi sekarang jarang orang secara serius tidur. Ayo mulailah, kita tidur jangan banyak-banyak, tapi yang serius. Sebelum tidur, wudhu dulu, sikat gigi, baca doa. Itu kan sakral jadinya tidur itu. Sambil kemudian berzikir sampai terlelap tidur. Tapi sekarang kan tidak, kita mungkin pegang HP sambil lihat apa, lihat ini, lihat itu. Terus ketiduran. Jadi kita nggak pernah tidur beneran. Kita lebih sering ketiduran. Nah, tidur itu yang beneran nilainya ibadah. Serius, kita bagian dari pengabdian kita pada Allah, antara lain mengistirahatkan badan biar nanti ibadah bisa lebih segar dan lain sebagainya. Ya ini kita mulai, ini riyadhah namanya, latihan. Ayo latihan tidak banyak ngomong, kata Syekh Shalal Al-Tustari. Ya siapa yang lebih banyak ngomongnya, lebih banyak salahnya. Sekarang bicara itu kan tidak selalu dengan mulut. Orangnya sih diem, tapi jarinya aktifnya luar biasa. Itu sama saja. Kita tidak pernah ngomong yang pahit-pahit, tapi kalau komen nyelekitnya luar biasa, pakai jari, pakai jempol. Nah ini masalah juga. Yuk kita latihan. Latihan mengendalikan diri. Ini riyadhahnya. Karena semua tahap tazkiyatun nafas tadi itu kuncinya kan mengendalikan diri. Mengendalikan diri tidak melakukan dosa, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya, mengendalikan diri dari keterikatan, mengendalikan diri dari untuk tidak sombong, tidak mengaku diri, dan lain sebagainya. Jadi ilmu
kemudian kita yakini benarnya, kita latih diri kita, dan terakhir mujahadah. Kita jalankan sudah tadi praktek membersih-bersih tadi. Dengan azam yang kuat, kata Imam Ghazali, niat yang sangat kuat, memperbanyak amalan, dan kuncinya sabar dan istiqomah. Kelemahan kita biasanya di yang terakhir ini, kurang sabar, kurang istiqomah. Baru melakukan sekali dua kali merasa ternyata kayak tadi tidak ada rasanya Pak, tidak ada efeknya Pak. Mungkin kita menunggu, kita jadi ampuh, kita jadi luar biasa, kita jadi hebat. Kok saya tidak sakti-sakti, tidak koyok wali-wali, tidak koyok itu, terus kita berhenti beramal. Selesai, akhirnya tidak lanjut mujahadahnya. Makanya kunci terakhir itu kata Imam Ghazali ya sabar plus istiqomah. Kalau kita sudah sabar dan istiqomah, insya Allah kalau dalam dunia tasawuf ada istilah al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Kita akan sering mencari karomah-karomah itu karena kita ingin disebut orang hebat. Tapi sebenarnya dengan kita bisa istiqomah, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan karomah yang luar biasa karena tidak banyak orang tahan banting untuk melakukan kebaikan termasuk bersih-bersih tadi. Manusia itu makhluk yang mudah bosan. Sehingga istiqomah nanti jadi kunci. Makanya Bapak Ibu jangan ambisius, ayo pelan-pelan kita bersih-bersih diri, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, asalkan hari ini lebih baik dari kemarin itu sudah beruntung kita. Kalau sabdanya Rasulullah, yaumuhu khairun min amsi, itu orang baik. Nah, sedikit-sedikit insya Allah kita akan sukses membersihkan diri, karena nanti Allah akan ridha dan memberikan hidayahnya pada kita. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk sedikit materi dari saya mungkin. Paling tidak untuk mengingatkan kita semua saja, insya Allah materi-materi ini Bapak Ibu entah di mana sudah pernah mendengarkannya, tinggal menata dan menjalankannya saja. Silahkan mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo saya kembalikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin tidak hanya untuk orang tadi ya, untuk kita semua juga mungkin kadang-kadang begitu. Ibadah kita, amal baik kita banyak, sholat kita lengkap, sunah-sunahnya banyak, tapi kadang-kadang perilaku kita menyakiti. Yang pertama tentu saja kalau itu kasusnya orang lain yang mungkin sahabat kita, mungkin teman kita yang dalam jangkauan kita, tentu saja ada amanat sesama kita itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ayo saling menasehati. Tentu saja dengan strategi memberitahu dan menasehati yang tepat. Jangan awas salah nasihat. Karena saya kadang-kadang melihat ada orang menasehatinya begini. Rugi kamu sholat, rugi kamu. Enggak, sholat dan puasa enggak ada ruginya, sholat malamnya enggak ada ruginya. Hanya kurang ditambah saja, kurang lengkap saja, kurang utuh saja, itu saja sih. Jangan disalahkan ibadahnya. Jadi ya setiap orang wajib itu, dia sudah beribadah, cuma ibadahnya kurang tuntas, kurang utuh. Saya sering ditanya begini, Pak Faiz, sholat itu kan tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, kalau begitu, kalau ada orang sholat kok masih jahat, berarti sholatnya tidak diterima. Tidak, sholatnya diterima, cuma dia belum dapat hikmahnya sholat. Dia belum masuk ke maknanya sholat, hakikat terdalamnya sholat. Jadi itu dua hal yang semacam komplemennya, pelengkapnya. Sholat itu harus mendalam sampai tuntas, sampai membuahkan diri kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum sampai ke sana, ayo kita perbaiki terus. Jangan disimpulkan, kalau gitu saya tidak sholat dulu sebelum saya bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Tidak begitu. Jadi, ayo memperbaiki sholat kita sampai level tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, saudara kita tadi juga begitu. Ayo kita ajak bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng memperbaiki. Yuk, tidak hanya
fisik kita yang sholat, tapi sekaligus masuk dalam batin kita ada perbaikan diri. Yuk kita secara sosial, muamalah, kebersamaan juga baik. Yuk, tidak hanya baik ritual individual kita. Nah ini tugas kita untuk watawasau bil haq, dan makanya oleh Allah ditambahi watawasau bis sober. Karena biasanya tidak gampang menasihati seperti ini, harus ada sabarnya, harus nyari strategi yang tepat. Kita juga begitu ya, kita harus terbuka terhadap nasihat apapun yang diberikan oleh saudara kita. Mari kita perbaiki diri kita, tidak hanya jadi orang yang pintar ngasih nasihat, tapi juga pintar menerima nasihat. Pintar menerima nasihat ini kadang lebih penting, karena kita tetap harus sadar kita itu mesti masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu, orang lain lebih tahu. Kita tidak sadar kalau kita ternyata terlalu cerewet. Kita tidak sadar kalau ternyata guyonan kita menyakiti kita. Kita sering tidak sadar begitu. Maka bahagialah kalau masih punya teman, punya sahabat yang mau menasihati kita. Meskipun kadang nyelekit, menyakitkan. Tidak apa-apa lah, saya terima nyelekitnya. Yang penting ada perbaikan untuk diri saya terima kasih. Nah itu latihan juga kita. Jadi tidak hanya latihan menasihati, kita juga harus siap berlatih untuk dinasehati sepahit apapun. Karena disitulah kunci dari perbaikan kita. Nah ini apa ada hubungannya dengan wadah tadi? Kemungkinan juga begitu. Kenapa sih kok sholatnya kelihatannya ya luar biasa, sunah-sunahnya juga banyak, tapi tidak berefek positif? Kemungkinan memang wadahnya belum bersih. Jadi sehingga tidak sampai di puncak kenikmatannya orang beribadah. Mungkin hatinya masih terlalu banyak hal-hal yang negatif, yang duniawi, mungkin yang tidak sepatutnya, kayak tadi dosa, kesia-siaan, keterikatan, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian buah ibadahnya jadi tidak maksimal. Dan ini tugas kita semua untuk bersih-bersih wadah dan saling mengingatkan di antara kita, dan tidak usah menunggu saya sempurna baik dulu baru menasehati, tidak masalah, kita saling menasehati. Makanya istilahnya tawasau, saling menasehati, saling memperbaiki diri kita sesama kita bareng-bareng. Jadi kita meningkat bersama. Jangan nunggu saya hebat dulu Pak, saya baik dulu baru menasehati kebaikan. Nah, ya kita saling nuntun, saling menasehatkan kebaikan. Baik, saya kira itu untuk yang pertama. Ini sebenarnya saya perlu narasi lebih panjang untuk situasi yang dialami Mas Fawaz sekarang ya. Tapi saya jawab seanunya saja ya. Karena itu mesti ada banyak variabel, banyak faktor yang terlibat. Mungkin karena dari pesantren terus ngambil jurusan umum. Atau mungkin merasa tidak nyaman dengan circle-nya. Atau mungkin tidak nyaman dengan situasi zamannya atau apa. Ada banyak hal yang membuat, kalau bahasa psikologi itu, batin kita lelah. Jadi rasanya capek banget dalam hidup ini. Cuma begini, yang pertama kalau itu memang karena jurusannya, ya bagi saya sebenarnya semua jurusan, semua ilmu itu Islamik. Islamik itu bagian dari yang dianjurkan oleh Islam. Tidak ada ilmu yang tidak Islami. Semua ilmu itu Islami. Apakah ilmu ekonomi, apakah psikologi, apakah sains, apakah teknik, itu tidak usah khawatir. Kalau istilahnya Imam Ghazali, ilmu-ilmu tadi itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti umat Islam harus ada yang menguasai ilmu-ilmu tadi. Tidak boleh tidak ada yang ngerti semua. Harus ada yang menguasai. Ada ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain ya tentang ibadah-ibadah individual, sholat, tentang zakat, tentang niat, dan lain sebagainya. Tapi ada banyak ilmu yang lain yang itu ya jenisnya jenis fardu kifayah. Tidak masalah, tidak harus gelisah dengan itu. Kemudian yang kedua, kalau itu memang karena circle, karena zaman, karena situasi, sehingga merasa hambar, merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Yang pertama-tama, kalau saya tips praktis saja ya, biar tidak terlalu hampa, tidak merasa apa. Yang pertama, kalau dalam bahasa psikologi yang dirasakan Mas Fawaz itu hilangnya rasa self-love, cinta pada diri kita sendiri.
Kita merasa kita itu hampa, tidak bermakna, tidak ada gunanya, merasa saya ibadah saja kok hanya formalitas saja itu. Jadi rasanya kecewa sekali dengan diri. Yang pertama untuk mengembalikan kekecewaan itu, mari kita amati dalam hidup kita, diri kita. Boleh nanti diinventarisir apa saja anugerah, apa saja nikmat, apa saja kelebihan yang diberikan oleh Allah pada kita yang sering kita lewatkan. Yang sering tidak kita hitung. Boleh di centang pertama, alhamdulillah oleh Allah saya dianugerahi bisa kuliah. Sementara banyak yang lain kuliah saja tidak mampu. Alhamdulillah saya oleh Allah dikaruniai kesehatan. Teman saya banyak yang ada penyakit ini, ada penyakit itu. Alhamdulillah cari. Dan pasti nanti akan ketemu sangat banyak hal yang patut kita syukuri. Ketika kita sadar betapa banyaknya anugerahnya Allah pada kita, kita mungkin merasa malu kalau tidak berterima kasih pada Allah, kalau menganggap hidup kita ini tidak ada artinya. Masa Allah sudah memberikan sebanyak ini anugerah, aku kok tidak tahu terima kasihnya. Aku kok masih mengeluh saja, masih menuntut ini, menuntut itu. Padahal sejak saat ini harusnya aku sudah bersyukur. Nah, ini mungkin akan mengembalikan rasa itu lagi, Mas Fawaz. Jadi menambahkan rasa dekat lagi dengan Allah. Itu tips yang pertama itu. Kemudian tips yang kedua, jangan mudah terdistraksi oleh masa lalu maupun masa depan. Biasanya rasa hampa itu karena masa lalu, mungkin karena kenangan-kenangan masa di pesantren itu karena masa lalu. Atau karena masa depan, saya kok kuliah juga kayak gini, masa depan saya nanti jadi apa, atau nanti apa saya bisa, saya mampu, kalau nanti saya jadi suami apa bisa, jadi contoh yang baik untuk istri. Kadang-kadang anak muda hari ini mikir sampai ke sana. Itu yang saya sebut didistraksi oleh masa lalu dan masa depan. Ingat-ingatlah masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Jadi tidak harus segelisah itu. Maka kita nikmati yang kita hadapi sekarang, kemudian kita syukuri. Kalau ada masalah, kita tanggulangi dengan sabar. Jadi kalau kata Imam Ghazali, rumusnya orang hidup itu dua, sabar dan syukur. Ketika mendapat nikmat, mari bersyukur biar tidak sombong, tidak lupa diri. Kalau dapat yang pahit, yang susah, mari bersabar. Kalau sudah punya dua senjata ini, hidup kita akan lebih stabil. Karena hidup itu kan isinya antara senang dan susah saja. Antara sukses dan gagal kan cuma itu. Kalau kita sudah punya syukur dan sabar, aman sudah hidup kita. Jadi tipsnya itu Mas Fawaz. Jadi tipsnya justru saya suruh Mas Fawaz bersyukur. Setelah kita bersyukur, kalau ada rasa terima kasih yang dalam, itu kemungkinan kita akan lebih dekat pada Allah dan lebih terasa ibadah kita. Sama kalau Mas Fawaz ada orang berjasa dengan sampean, kemudian mungkin merasa berterima kasih sekali, itu kan rasanya lebih terikat dengan yang kita terima kasih tadi. Makanya ayo kita perbanyak syukur, karena Allah sendiri berjanji, la in syakartum la azidannakum. Nanti kuncinya di situ. Rasa hampa, rasa kurang ini, kurang itu, mungkin antara lain karena yang dilihat oleh Mas Fawaz hal-hal yang kurang dan negatif saja. Tentu saja itu harus diperbaiki, sholat yang formalitas harus diperbaiki, tapi jangan lupa syukurnya. Biar tidak merasa hampa, tidak merasa tidak berharga. Karena ternyata Allah masih sangat sayang dengan kita, masih sangat perhatian dengan kita, buktinya kita masih diberi banyak nikmat, banyak anugerah, banyak keistimewaan. Oke, saya kira itu nggih, Mas Fawaz, tetap semangat. Baik, saya jawab mungkin lebih singkat nih, biar tidak terlalu panjang waktunya. Jadi untuk lepas dari keterikatan, padahal banyak hal itu kan memang berhubungan dengan hidup kita, nyambung dengan hidup kita, anak-anak, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, mari kita garis bawahi, tanggung jawab bukan berarti keterikatan.
Kemudian memenuhi tugas kewajiban itu bukan berarti keterikatan. Bahkan mencintai, menyayangi itu juga bukan keterikatan. Keterikatan itu nama lainnya ketergantungan. Jadi ketergantungan itu kita menganggap bahwa kunci dari kebahagiaan kita, kunci dari keberhasilan kita, kunci dari kemenangan kita dan lain sebagainya adalah itu yang selain Allah tadi atau siapa atau apa tadi. Ini namanya kita sudah tergantung atau terikat. Kalau dalam Islam yang seperti itu seolah menduakan Allah. Padahal kita sukses atau tidak, kita berhasil atau tidak, anak kita, istri kita nyaman, senang atau tidak, hatinya terbuka menerima kata atau tidak yang kita cintai, itu semua kuncinya kan ada di Allah. Tidak di kita. Itu rumus yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kewajiban, tanggung jawab, cinta bukan berarti keterikatan, dan yang disebut keterikatan itu adalah ketika kita menggantungkan diri kita, nasib kita pada yang selain Allah. Yang ketiga, caranya bagaimana agar tidak terikat? Mari ketika kita melakukan apapun yang berhubungan dengan yang bukan Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya ada istilah tafawuk, bahasa Inggrisnya ada istilah transendensi. Kita transendenkan. Kita angkat itu sebagai bagian dari hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, aku sangat mencintai anakku ini, yang itu titipanmu, anugerahmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk dia, karena dia ini titipanmu, semoga engkau ridho dengan yang aku lakukan ini. Nah, ini namanya tidak menggantungkan diri pada anak. Ya Allah, saya mau bekerja, karena ada banyak amanat-amanat kekhalifahanmu yang tuntas, kalau ini ada modal, ada itu. Makanya saya kerja dalam rangka bisa memenuhi amanat tanggung jawabmu untuk mengelola bumi ini. Ini namanya dilakukan transendensi. Jadi mari terhadap apa saja yang ada di sekeliling kita, mungkin pertemanan, mungkin persahabatan, mungkin apalagi hubungan formal di kantor, mungkin bahkan kenegaraan, pimpinan dengan bawahan dan lain sebagainya, mari kita transendensikan, kita jadikan itu bagian dari upaya kita untuk lebih dekat dengan Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Nah, ini akan nama lainnya transendensi tadi. Jadi karena kalau kita posisikan seperti tadi, berarti apa? Ya semuanya tidak jadi hijab kita. Hijab itu kan di depan kita, menghalangi kita pada Allah, tapi dia ada di samping kita dalam perjalanan kita menuju Allah. Jadi kita ajak istri, kita ajak suami, kita ajak anak-anak kita, kita ajak sahabat-sahabat kita untuk bareng-bareng lebih dekat pada Allah. Melalui persahabatan, melalui hubungan suami istri, melalui pemeliharaan anak, dan lain sebagainya. Jadi nanti melakukan apapun, ya kalau dalam bahasa Islam kan apa saja bisa jadi ibadah. Ibadah itu maksudnya bagian dari pengabdian kita, pendekatan kita kepada Allah. Nah, caranya begitu. Jadi yang dilakukan mungkin sama antara orang yang tergantung dan tidak tergantung tadi. Tapi niat, motif, dan orientasi nanti menentukan ini jenisnya ketergantungan atau tidak. Sama-sama kita membiayai anak kita sekolah, itu bisa jenisnya ketergantungan karena kita menggantungkan masa depan di anak kita, atau ini bagian dari ibadah karena anak amanat kita yang dari Allah. Nah, ini jadi cara kita ngatur. Makanya dalam hadis ditegaskan sekali oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Niatnya ditata. Ayo melakukan apapun diluruskan lagi niatnya, biar orientasinya tidak sekedar duniawi atau jangan-jangan sampai menduakan Allah karena kita melakukan keterikatan-ketergantungan tadi, tapi semua sekeliling kita jadi kendaraan untuk lebih dekat kepada Allah. Di kuncinya di situ. Apa sih Pak pentingnya lebih dekat pada Allah itu? Ya karena hidup kita ini hakikatnya perjalanan ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Jadi hidup kita benar kalau setiap waktu bertambah kita tambah dekat dengan Allah. Kalau tambah waktu kok kita tambah jauh, kemungkinan rute kita salah.
kembali pada Allah berarti ya tambah waktu kita tambah dekat, tambah dekat. Nah, segala cara kita pakai untuk tambah dekat pada Allah.